Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Finally, ternyata expire ya. Iya, kemarin juga ada di Surabaya seperti itu. Ya, Hmm. mohon maaf ya kak, aku nggak Oke, nggak sip. kepikiran untuk Nah, perbarui. kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di siang ini. Eh, kita ada orang yang Ramadan kelima, ada yang keenam. Alhamdulillah ini tahun keenam Rumah Baca Anak Nagari mengadakan Bincang Sore Ramadan yang awalnya dimulai dari jam 4. Akhirnya banyak juga yang mau berbagi, naik jadi jam 1. Rupanya mulai tahun kemarin itu sudah dari jam 10, jam 1 dan jam 4. Uh, ya, Oh, banyak kan aturnya ya. Alhamdulillah yang pembawa acaranya berganti-ganti, ada relawan, ada pengurus rumah baca, ada saya sendiri Bunda Sri sebagai founder di rumah baca. Sahabat rumah baca di mana saja berada, uh, perkenalkan saya hari ini membawa acara Sri Kandayani, founder dari Rumah Baca Anak Nagari, biasa dipanggil Bunda Sri. Sebelum kita memperkenalkan diri, saya akan berpantun. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sejenak di dahan cemara. Rumah menjadi awal peradaban, budaya baca tumbuh di keluarga tercinta. Hmm, baiklah sahabat di mana saja berada, kita perkenalkan narasumber kita hari ini di bincang sore ke-6, yakninya tahun ke-6 dan hari ke-6, yakninya kakak kita yang tidak asing lagi, pernah juga berbagi di rumah baca. Kakak ini luar biasa, punya PKBM, punya TBM. Rasanya rugi sekali kalau sekali 1 tahun tidak berbagi, tidak mendengar apa sih pembaruan-pembaruan atau ide-ide dari yang bernama Kak Fitri Fatia Paramita Kinanti MPD. Beliau berasal dari Gorontalo. Beliau mempunyai TBM, PKBM Putu Lestari. Jadi sahabat di mana saja berada, bincang sore Ramadan kali ini yang ke-17, ke-18 narasumber, karena ada kemarin yang 2 narasumber. Budaya baca tidak lahir secara tiba-tiba, tumbuh dari kebiasaan kecil di rumah. Jadi melahirkan generasi budaya baca dari rumah sendiri. Bagaimana ceritanya? Kita simak dari Kak Paramita. Sebelumnya silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Baik, terima kasih. Apa kabar semuanya nih? Semoga Bunda juga dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam melakukan kebaikan ini ya. Jadi Ya, sebelum silahkan menyapa saya, Kak Mita atau Kak Kinan melalui Instagram @paramitakinan ini. Intinya apa yang ingin saya bagikan di hari ini sebenarnya adalah kisah pribadi yang memang uh, saya rasa penting untuk menjadi noti bagi seluruh orang tua, apalagi sekarang banyaknya mama muda gitu ya. Jadi bagaimana ini bisa saling bahu membahu membudayakan membaca dari rumah sendiri. Jangan muluk-muluk dulu untuk melahirkan para generasi literat, generasi emas 2045 kalau ini tidak dimulai dari rumah sendiri. Seperti itu sih. luar biasa ya. Kita nggak perlu muluk-muluk, tapi melahirkan generasi 2045 anak-anak yang berkarakter, literat, dan berkompetensi, sebagaimana yang diharapkan di Indonesia Emas. Mulai saja dari keluarga, tidak perlu kita terlalu muluk-muluk. Sekarang Kak Paramita, uh, menurut kakak, mengapa sih rumah menjadi fondasi utama dalam membangun budaya baca? Pertanyaan mengapa ini menjadi fondasi ya, ini karena sebenarnya ada 4 filosofi utama Kak. Yang pertama, rumah itu adalah laboratorium emosi. Jadi anak itu tidak hanya membaca buku, jadi mereka sebenarnya membaca kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya. Dan di sini poinnya
saya general ya, bukan berarti keluarga ini adalah keluarga yang harmonis, harus ada bapak, ibu, anak seperti itu, tidak. Mau dia single parents pun sangat bisa masuk di percakapan kami ini ya Kak ya. Jadi di sini rumah sebagai laboratorium emosi itu bagaimana ketika ibunya atau bapak, alhamdulillah kalau keduanya, tapi kalau memang Allah menakdirkan tidak ada kekompakan di antara keduanya pun, salah satunya misalnya ketika bapaknya atau ibunya membacakan nyaring kepada anaknya, nah di situ terjalin emosional yang sangat erat, sehingga anak akan mengasosiasikan bahwa membaca adalah rasa aman yang dicintai begitu, sehingga dia akan merindukan momen itu, dia akan merindukan feeling itu dan emosi itu, sehingga itu adalah filosofi utama menurut saya kenapa keluarga itu menjadi fondasi utama untuk membangun budaya baca dari rumah. Kemudian yang kedua, filosofi terkait dengan anak ini adalah peniru yang ulung, Kak. Jadi the power of mimicry ya. Jadi bagaimana budaya bukan diajarkan lewat lisan, tetapi ditularkan lewat kebiasaan. Sehingga ini menjadi fondasi kedua di mana mereka bisa, orang tua semangat untuk berupaya sekuat tenaganya agar menjadi budayawan dulu terkait dengan literasi yang ada di rumahnya. Kemudian fondasi yang ketiga terkait dengan kurikulum yang paling personal itu dari keluarga. Jadi kita tidak perlu memaksakan anak harus baca ini atau kita targetkan berapa, tetapi ini kita punya kurikulumnya sendiri. Jadi setiap orang tua sebenarnya adalah kurikulum maker di rumahnya untuk anaknya. Jadi silahkan ketika orang tuanya tahu nih bahwa oh anaknya lagi suka dinosaurus, berarti bacaannya yang akan diterapkan sebagai kurikulum makernya di sini, ini ada menemukan pintu masuk. Oh saya akan masuk lewat cerita-cerita atau passion terkait dengan dinosaurus seperti itu. Jadi nggak nggak ada tekanan gitu, mungkin seperti di sekolah formal ataupun sekolah non formal yang mana mereka ditargetkan baca 15 menit harus selesai, harus menceritakan kembali misalnya seperti itu ya. Tapi kemudian di sini orang tua lebih fleksibel untuk mengetahui target bacaan maupun jenis bacaan dari anaknya. Dan yang terakhir, bagaimana ini sebagai benteng literasi digital Kak dari rumah, karena sebelum anak terpapar terkait dengan derasnya informasi di internet, kalau orang tua di rumah sudah membudayakan kegemaran membaca ini, maka ini bisa menjadi terbentuk kebiasaannya anak dan bisa menangkis dari hal-hal negatif terkait dengan dampak dari literasi digital. Seperti itu Kak. Suaranya nggak kedengeran nih saya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita mendengar dari Kak Mita, itunya benteng atau fondasinya itu, rumah itu adalah sebagai laboratorium, karena anak kita peniru yang ulung, yuk kita budayakan. Selanjutnya kurikulum dari keluarga, bagaimana sih pembiasaan kita, tadi budaya kita itu sudah membentuk kurikulum dalam keluarga, dan benteng literasi untuk anak-anak kita. Kak Mita, kalau begitu, bagaimana cara sederhana menumbuhkan kebiasaan membaca di rumah? Kan kalau sudah membudaya otomatis dia udah tumbuh. Jadi bagaimana kebiasaan tersebut? Oke, kalau simpelnya saya punya tips 3K. Kalau biasa 3M, makasih Mbak Mita, sekarang 3K. Bukan bukan kinanti ya, tapi 3K ini yang pertama adalah kecilkan hambatan. Kalau sebagai orang tua kita terus memasukkan energi negatif bahwa ini adalah hal yang sulit, ini adalah perkara yang sulit, maka ini nggak akan pernah kejadian. Kita tidak akan pernah memulai begitu. Jadi yang pertama ini kecilkan dulu hambatan. Ketika misalnya kita belum Allah cukupkan untuk memiliki fasilitas yang sempurna atau well prepare gitu ya, dengan tempat baca yang luar biasa atau ruangan khusus dan sebagainya, taruh aja buku itu di mana-mana. Jadi taruh aja di meja makan, taruh di tempat tidur, usahakan 1 meter dari dia terbiasa dengan itu. Di mobil jangan sampai nggak ada. Pokoknya di everywhere. Jadi biarkan rumah itu berantakan dengan buku begitu ya. Toh tamu yang datang bukan urusan dia ketika rumah kita berantakan dari buku. Alhamdulillah kalau berantakannya dengan buku kan, why not gitu. Kemudian prinsip 1 meter yang tadi saya sampaikan, bagaimana anak dekat
dengan buku dan biarkan buku itu rusak, jangan menjadi karena buku ini mahal. Misalnya kan buku yang sekarang untuk anak-anak makin bagus makin mahal ya, mungkin cetakannya makin berwarna, makin pop up, makin keras ininya, makin segala macamnya semakin mahal. Nah karena orang tuanya belinya pakai effort yang luar biasa dan saking mahalnya, justru buku ini disimpan di rak yang paling atas terkunci rapi di lemari kacanya. I think ini bukan good solution ya, ini really bad karena lebih baik sebenarnya buku itu rusak tapi anaknya selesai menghabiskan bacaan itu. Buat apa dibeli mahal ketika itu hanya tersimpan. Nah yang kedua kayaknya adalah konsisten dengan waktu Kak. Bagaimana orang tua sesanguinis-sanguinisnya manusia yang kita tahu, saya anak sanguinis ya kayak secara kepribadian saya bukan perfeksionis, saya sanguinis yang tidak terjadwal, yang benar-benar makin deadline makin oke, kayak gitulah. Nah kita tidak bisa menyalahkan kepribadian ini dan tidak semua orang tua itu perfeksionis. Jadi bukan berarti hanya orang tua yang perfeksionis yang bisa menjadwalkan waktu anaknya membaca gitu ya, atau hanya orang-orang tua perfeksionis yang punya anugerah atau punya kesempatan melahirkan generasi membaca begitu. Saya rasa tidak. Jadi bagaimana ini suara dari orang tua sanguinis, salah satu kepribadian yang tidak terjadwal, tapi sebenarnya bisa kita konsisten dengan waktu. Kalau memang sulit untuk kita konsisten sehari 15 menit atau setiap sebelum tidur atau setiap sebelum ke sekolah atau sebelum berbuka puasa, nggak apa-apa, kita luaskan waktunya, misalnya 1 bulan atau 1 pekan, sebulan, yang mana orang tua sanguinis lah yang paling tahu di mana dia bisa konsisten dengan waktu begitu. Yang ketiga adalah keterlibatan emosi. Jadi ada bonding begitu ya antara orang tua dan anak. Misalnya dengan membaca nyaring, kemudian diskusikan isinya, sama rayakan kemajuannya. Gitu sih Kak, jadi 3 tips dari saya untuk bagaimana orang tua itu bisa menumbuhkan kebiasaan membaca dari rumah. Sahabat rumah baca di mana saja berada, agar orang tua bisa menumbuhkan kebiasaan membaca di rumah, ada 3K. Kecilkan hambatan, konsisten, dan uh, keterlibatan emosi atau bonding. Jadi Kak Mita, kalau seperti itu, kalau itu sudah terwujud, bagaimana sih peranan orang tua dalam membentuk karakternya dari dini? Dia udah baca nih, tapi karena dia suka dengan buku bacaannya kan, suka misalkan ada ribut-ribut, ada itu, kadang anak-anak meniru apa yang dia baca, apa yang dia lihat. Jadi bagaimana orang tua itu membentuk karakternya? Nah, di sini ada 4 lagi Kak dari saya terkait bagaimana peran orang tua membentuk karakter yang literat. Memang karakter ini poin yang tidak mudah ya. Bagaimana ini tidak ujuk-ujuk bisa terlihat karena ini adalah proses yang sangat berproses hingga lama dari dia usia 0 hari sampai dengan nanti itu baru bisa kita buktikan. Sehingga di sini sebenarnya peran orang tua itu sangat penting. Yang pertama itu terkait bagaimana orang tua sebagai kurator dulu. Nah, penyaring informasi. Saya yakin semua orang tua pasti mengalami hal ini. Jadi ketika mereka punya, para milenial sekarang ya, yang punya anak-anak generasi alpha, nah banyak kan yang berseliweran gitu ya di Instagram. Kalau kita lihat betapa Nikita Willy aja ditanyain Isa soal apa kiamat dan sebagainya. Nah, orang tua di sini penting sebagai kurator. Beberapa hari yang lalu saya mendapati penyampaian dari anak saya bahwa gini, "Ma, ada suara jangkrik." Jadi ada suara jangkrik sebelum kita tidur. Kata dia begini, "Ma, itu jangkrik yang mau kawin." Really? Jujur saya dengan usia 33 tahun ini belum pernah menemukan informasi itu, bahwa suara jangkrik yang seperti itu adalah jangkrik yang minta kawin. Nah, dan dia melanjutkan informasinya bahwa jangkrik kalau mau kawin, tapi nanti setelah itu kepalanya dimakan. Nah, kayak gitu kan. Nah, kita sebagai orang tua ini sangat penting sebagai kurator, sebagai penyaring informasi. Benar nggak Kak? Coba kita cross check lagi yuk. Nah, kita cross check bersama apakah itu benar jangkrik dan sebagainya. Ternyata ditemukan bahwa itu belalang. Nah, kita sebagai orang tua juga tidak bisa otomatis menerima semua hasil bacaan anak. Nah, begitu juga dengan anak tidak sepenuhnya menerima bacaan orang tua. Jadi kita harus sebagai
kurator bersama, kita buktikan, dan itu semakin membuat anak critical thinking. Jadi anak tidak mudah percaya dan tidak mudah kemakan hoax ketika besarnya nanti, amin, begitu ya. Itu sebagai upaya sederhana, upaya kecil, bagaimana sebenarnya orang tua sebagai kurator. Kemudian sebagai teman diskusi. Jadi membangun nilai kritis itu bukan dari bagaimana hanya sekedar mengajarkan kalau kamu mau jadi anak yang kritis, kamu harus bertanya dengan bagaimana atau dengan mengapa. Orang Amerika itu selalu bertanya dengan kita. Itu sebetulnya terlalu formal. Tapi bagaimana kita mengajak berdiskusi anak itu adalah cara untuk kita sebagai orang tua ini berperan sebagai teman diskusinya. Jadi kalau mau saya pribadi ya, jujur sampai di tahap kemarin akhir tahun itu masih ketika selesai dia baca nanyain apa hasil bacaanmu kayak gitu kan. Nah ternyata di 2026 ini saya mendapatkan ilmu yang saya rasa patut dibagikan, bahwa kalau bertanya seperti itu seakan-akan anak merasa ada tekanan. Jadi lebih baik bahasanya diganti, diputar dengan menjadi teman diskusi. Jadi nah ini PR juga bagi orang tua bagaimana membaca bacaan yang dibaca anaknya. Jadi orang tua tahu dulu isi bacaannya, kemudian nanti orang tua akan bertanya, kenapa ya tokoh itu melakukan itu? Atau kalau kamu yang jadi tokohnya, kamu akan melakukan apa? Gitu. Atau menurutmu itu benar tidak ya? Di bagian mana ya yang paling menarik atau lucunya tadi di mana kayak gitu. Jadi ajak dia untuk berdiskusi terkait hasil bacaannya, bukan apa hasil bacaanmu. Nah, kemudian bab kan akan berat gitu bagi dia, tapi itu akan mengalir ketika ditanyakan apa terkait dengan tokoh dan sebagainya. Kemudian orang tua juga dalam karakter ini Kak bisa menjadi teladan literasi. Jadi living library-nya anak itu di orang tua. Jujur pernah ada kritisi ya dari anak saya sendiri, bahwa begini, Mama aku tahu Mama sering membacakan cerita bagi anak-anak, bagi aku dan sebagainya, tapi aku tuh belum pernah lihat Mama baca sendiri. Bayangkan, karena ketika saya baca sendiri pas dia nggak ada gitu ya, dia di sekolah atau dia sedang ngaji dan sebagainya, tapi ternyata sangat penting bagi anak melihat keteladanan itu, contoh itu, sosok itu. Nah, jadi jangan heran kalau orang tuanya nggak baca, maka akan sulit anaknya dipaksa untuk menjadi punya budaya baca. Gitu. Dan terakhir, bagaimana orang tua membangun karakter itu adalah sebagai fasilitator rasa ingin tahu. Jadi untuk orang tua yang mau membangun karakter literat bagi anak, pastikan orang tuanya ini sebagai fasil dulu terkait dengan rasa ingin tahu. Jadi orang tua itu sebagai nurturing dari curiosity-nya anak. Jadi jangan pernah mematikan pertanyaan anak. Kadang kalau kita udah nggak tahu jawab ya, di mana Allah, kemudian bagaimana kiamat, setelah mati kayak gimana dan sebagainya, kita menghentikan pertanyaan itu. Kita yang membunuh rasa ingin tahu anak. Jadi sebenarnya dosa jariah juga datang dari orang tua sendiri ya Kak ya. Nah ini nauzubillah, kita harus pandai menjadi fasilitator rasa ingin tahu anak. Jadi semakin banyak kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, akan semakin banyak opsi-opsi yang kita dapatkan terkait dengan bagaimana menjawab ini, karena ini adalah proses belajar seumur hidup. Akan sangat banyak pertanyaan yang unpredictable dari anak bagi para orang tua. Gitu sih Kak. Terima kasih. Oke, sahabat rumah baca, luar biasa ya Kak Mita. Jadi intinya kan juga ada nih yang bertanya di sini, kalau orang tuanya juga nggak hobi baca, itu sudah langsung terjawab sama Kak Mita barusan. Ada juga yang bertanya, bagaimana anak jadi teman diskusi kalau orang tua sibuk, kadang anak besar bersama neneknya. Nah, nanti itu juga akan dijawab oleh Kak Mita ya. Karena Kak Mita tadi mengatakan, orang tua jangan bertanya begitu dengan buku anaknya, tapi ajaklah anak kita itu untuk berdiskusi tentang bahan bacaan tadi. Nanti itu pertanyaan pas setelah ini baru kita jawab sama Kak Mita. Sekarang Kak, kalau menurut Kakak, kan zaman sekarang emang anak-anak tuh kadang baru aja lahir atau kecil aja menangis, anak dikasihin nih sama orang tua, dikasih HP segala. Nah kalau sekarang kan bagaimana sih mengatasi anak itu agar lebih tertarik
dengan gawai daripada dengan buku. Oke. Sebenarnya ini adalah pertanyaan sejuta umat ya, dari seluruh orang tua. Saya pun tidak menampilkan bahwa ini terjadi di saya. Tapi salah satu strateginya adalah bagaimana agar prinsip displacement itu bisa kita gunakan. Jadi bukan melarang, tapi mengganti. Jadi begini, kalau kita langsung melarang, kamu nggak boleh pegang HP, kamu harus baca, itu adalah akan muncul konflik emosional, Kak. Jadi anak akan merasa bahwa uh, hidup ini berat kayak gitu. Karena kan dunianya, lingkungan sekitarnya, bahkan orang tuanya yang menyuruh pun bersahabat dengan gawainya. Terus kenapa dia sebagai manusia yang sama, bahkan dia yang baru lahir, belum punya target apapun, tapi dia harus membaca, tidak bisa pegang itu. Nah, di sini bagaimana sebenarnya tadi orang tua bisa menjadikan ini ibaratnya memang gawe itu kayak permen ya, manis, enak, tapi memang kurang nutrisi. Sedangkan kalau buku kan banyak nutrisinya, meskipun tidak semanis permen tadi, tapi dia makanan yang bergizi gitu kan, sehingga bagaimana orang tua bisa menerapkan apa ya, keteladanan juga gitu intinya, sehingga gawai, kalau orang tua mau anaknya mencintai buku dan bisa melepas dari gawai, dia butuh contoh begitu, sehingga ya orang tuanya saat menyuruh dan saat proses dia juga tidak bergawai, maka orang tuanya harus kuat juga untuk tidak bergawai di menit-menit dimana misalnya diterapkan sebelum 15 menit sebelum buka kita akan membaca buku. Nah, pastikan itu dilakukan secara bersama, dilakukan oleh orang yang menyuruh, karena ini bukan soal suruh menyuruh, tapi tentang budaya. Jadi anak akan merasa fair bahwa oh ya, ini adalah satu kebutuhan yang diterapkan di aturan keluarga saya. Ini 15 menit yang perlu saya rayakan, sehingga ini harus di-save dulu gawainya, karena orang tua pun melakukan yang sama. Jadi ketika ini hanya diperintahkan ke anak, it's not fair. Jadi ini benar-benar harus dilakukan teknik yang juga apa ya, menggantung cerita. Kalau memang ibu bapak siap, sudah posisi enak 15 menit sebelum ngabuburit misalnya, nah itu kalau punya kesempatan untuk membaca bersama atau dibacakan cerita, gantung dia dengan cerita di saat klimaks gitu ya. Nah, di saat dia udah tertarik banget dengan cerita itu, misalnya dia lagi malas baca nih, ma aku malas baca nih hari ini, boleh nggak dibacain? Oke, boleh. Nah, tapi kalau ibu bapak udah sekitar 7 menit udah sampai di cerita yang menarik, udah di klimaksnya, hentikan. Kenapa? Bilang, tunggu nih, kayaknya mama harus bikin teh dulu deh. Really? Dan dia udah penasaran kan? Dia akan berusaha untuk ngambil buku itu sendiri dan melanjutkan bacaannya. Ini adalah tips and trick yang sebenarnya jangan ketahuan anaknya ya. Semoga yang anaknya jangan nonton ini. Jadi itu adalah tips and trick bagaimana orang tua bisa memancing ke minat dan kegemaran membaca dari anaknya sih. Tapi jangan terusan kayak gini, nanti dia udah kebaca nih sama dia, wah pasti mama akan besok punya alasan lagi. Nah, jangan kayak gitu. Tapi pokoknya orang tua yang paling kenal anaknya, jadi orang tua yang tahu gimana caranya untuk membudayakan baca ini dari keluarga, gitu Kak. Tapi orang tua yang sudah membudayakan bagaimana itu membaca di keluarga. Seperti Kak Olive juga mengatakan, hampir sama dengan Kak Mita, dicontohkan dengan kebiasaan baik, misalkan membaca bareng gitu ya. Dan Abi juga mengatakan, anak itu bisa dalam tanda petik dipaksa baca buku sejak kecil kok. Nanti ini seperti ini nanti kita bahas. Udah 2 ya. Tadi pertanyaannya udah 2. Selanjutnya sebelum itu Kak, sekarang tadi kan kita melihat apakah perlu kita membuat sudut baca yang dimulai dari rumah, atau kadang kan orang tua mengatakan keterbatasan. Bagaimana memulainya? Saya tidak punya banyak buku. Apakah itu perlu? Dan bagaimana nanti kolaborasi yang ada antara orang tua dan anak, ataukah ke taman baca, atau ke PKBM, atau ke TPM, atau bagaimana?
Oke, baik, terima kasih. Memang setiap orang punya hak atas dirinya ya, bagaimana mengatur lingkungan rumahnya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara terkait penting tidaknya, saya rasa penting. Jadi tidak harus mewah, tidak harus kekinian, tapi bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk anak. Gini, saya tidak memungkiri bahwa mungkin saya pun lahir jadi yang alhamdulillah berminat untuk membaca atau sekarang yang sudah membudaya itu lahir dari orang tua yang kala itu membesarkan saya dengan lingkungan yang familiar dengan buku. Ya, jadi itu yang diharapkan gini, kalau buku menjadi benda asing, bagaimana bisa ceritanya dia atau anak-anak kita ini, anak-anak Indonesia bersahabat dengan itu. Namanya bersahabat kan berarti dekat, lekat, kenal gitu ya. Nah, kalau ini di rumahnya bahkan tidak ditemukan satu buku pun, kemudian kita berharap anak kita menjadi anak yang gemar membaca, punya budaya baca, kemudian bisa menjadi generasi emas, saya rasa gimana ya, sedih banget gitu ketika semua orang menggaungkan itu, sedangkan kita tidak melihat itu di lingkungan keluarganya. Sedih sekali gitu. Jadi tidak harus dari yang wah, dan ini kita tidak berbicara harus ruangan khusus kan, sudut baca atau minimal ada tempat begitu ya, box kecil atau bahkan kardus bekas. Saya masih ingat banget, bahkan zaman anak saya masih kelas 2 SD, itu orang tua wali bingung tuh waktu zaman apa lomba kelas kan, kayak kakak kan di SD nih, dilombakan nih paguyuban tiap kelas lomba. Nah, kekurangan dana karena udah beli ini itu. Nah, gimana nih untuk sudut bacanya? Kita ngumpul kardus bekas aja, kardus bekas dibalik, dihias, ya. Jadi kayak susunan lemari itu kan. Sebenarnya bisa kok dengan cara apa saja. Bahkan sangat banyak tutorial-tutorialnya bagaimana kita buat itu dari gantungan pipa, kita buat ya, semua orang tua sebenarnya adalah guru PAUD yang bisa memanfaatkan loose part yang ada dari ban bekas, dari apa saja sebenarnya bisa. Tinggal ditanya bagaimana kita mau atau tidak menciptakan lingkungan yang familiar, yang kayak tahun lalu ya, bagaimana multimodal dan sebagainya. Bahkan saya pun sebenarnya iri dengan banyak orang tua yang full of tulisan gitu di kulkasnya, bagaimana di samping kulkasnya ada, wah pokoknya ketika melihat itu ternyata Masya Allah ya, sangat banyak orang tua yang sangat kreatif, dan ini bisa dicontoh oleh kita semua orang tua untuk mendekatkan anak-anak kepada buku. Dan untuk keterlibatan kita baik itu dengan PKBM, TBM, sekolah formal, baik itu perpustakaan desa, kelurahan juga kan, sebenarnya Perpusnas itu sudah memberikan bantuan 1.000 ini ya, bahan bacaan bermutu untuk TBM, bahkan di masjid sekarang memang belum semua, tapi kalau Bapak Ibu di tempat tinggalnya ada, silakan dideteksi sendiri jika ada, itu bisa sangat diajak berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak kekurangan bahan bacaan kok. Sudah sangat banyak begitu. Tinggal bagaimana ini bisa bersinergi. Kalau kita sampaikan terkait dengan segitiga bermuda antara rumah, TBM, PKBM sih bisa PKBM maupun yang lainnya ya, satuan pendidikan atau baik formal juga. Nah, ini ada punya perannya masing-masing. Bagaimana untuk keluarga ini sebagai role play-nya, jadi sebagai ini dulu, apa namanya, seatnya, helayannya, bagaimana dari semayan utamanya itu lahir dari sana dulu. Penanaman konsep, penanaman rasa ingin tahu itu lahir dari rumah. Kemudian TBM ini sebagai tempat rekreasi edukasi gitu. Bagaimana ini sebagai playgroundnya, bagaimana tadi rasa ingin tahunya muncul ketika memang tidak semua orang tua mungkin tempat tinggalnya berdekatan dengan taman bacaan atau Pocadi atau perpustakaan daerah ya, kita maklumi itu. Tapi sebenarnya kan di sekitar situ ada masjid, ada taman, ada sungai, ada tempat-tempat yang bisa menjadi apa ya, wadah atau tempat untuk kita semua menjadikan itu tempat membaca yang nyaman. Kemudian
PKBM ataupun satuan instansi lainnya itu bisa menjadi pusat pemberdayaan dan legalitasnya. Bagaimana di situ bisa kita kaitkan dengan literasi dasar lainnya. Mungkin kalau di rumah bacaannya masih sederhana, ternyata di TBM dengan konsep bermain dan sebagainya jadi kenalkan dengan misalnya literasi sains, kemudian nanti di tempat-tempat seperti ini bisa bekerja sama untuk mereka praktek bersama, misalnya kreasi warna ataupun mereka bikin tape bareng. Kalau mereka udah anak-anak SMP, anak-anaknya ya bisa belajar fermentasi di sana. Intinya bagaimana orang tua bisa memahami keterbatasan yang ada di rumahnya itu di apa ya bukan ya, diajak kolaborasi bersama dengan satuan yang memiliki fasilitas yang bisa menunjang apa hasil bacaan dari anaknya. Sayang sekali ketika dia udah baca, dia udah penasaran, tapi dia tidak terfasilitasi untuk membuktikan hasil bacaannya. Jadi, nah tempat-tempat seperti ini sebagai tempat pembuktian atau tempat validasi ya. Jadi yang divalidasi bukan hanya diri sendiri, tapi bagaimana bisa memvalidasi juga hasil bacaan dari anak. Seperti itu sih Kak, menurut saya. Sabar rumah baca di mana saja berada. Jadi intinya kita itu tidak sendiri. Kita harus berkolaborasi baik dengan PKBM, dengan TBM dalam memperkuat budaya baca. Karena yang diceritakan oleh kita, andaikan kita pun tidak mempunyai bahan bacaan, kita bisa datang ke TBM, kita bisa datang ke perpustakaan. Kalau kita ada buku tapi kita nggak ada modal loh untuk buat raknya, atau kita buat sudut baca rumah, nggak mahal-mahal, juga bisa dengan kotak atau kardus bekas. Jadi kita diminta juga untuk lebih kreatif. Sekarang Kak, menurut Kakak apa sih dampak jangka panjang jika budaya baca ini dibiasakan sejak dini dari keluarga? Dampak jangka panjangnya seperti apa? Oke, banyak sekali ya sebenarnya dampak jangka Allah akan diterima dari para orang tua yang membudayakan baca dari rumah. Yang pertama terkait dengan ketahanan mental dan juga kemampuan problem solving anak. Jadi anak yang dibiasakan untuk membaca dari rumah sejak dini itu punya bukan hanya sekadar nilai rapot yang bagus, tapi bagaimana dia bisa mengatasi masalahnya dari hasil bacaannya begitu. Karena dia kaya akan kosakata, dia paham, kemudian dia nanti insya Allah bisa unggul dalam berkompetisi karena dia sudah terbiasa membaca banyak referensi bagaimana kegagalan, bagaimana menghadapi tantangan, kemudian kematangan emosional baik itu spiritual, kemudian sosial dan lainnya karena dia membaca itu bukan hanya untuk menambah kemampuan kognitif anak ya, tapi bagaimana sebenarnya emosional, apalagi kalau dia bacaannya misalnya yang fiksi gitu ya, emosionalnya sangat akan diaduk-aduk dan dia akan menjadi manusia yang manusia gitu, jadi dia akan tahu oh begini rasa, jadi ketika nanti dia menghadapi itu di dirinya, dia akan tahu oh meskipun tidak semua bacaan ya kita jadikan itu acuan untuk mengatasi masalah kita atau anak-anak kita di masa depan, tapi sebenarnya percaya atau tidak berdasarkan hasil penelitian akan besar pengaruh hasil bacaan terkait dengan apa yang tindakan dilakukan oleh anak kita. Meskipun sebenarnya pada salah satu buku yang pernah saya baca, apa respon dari yang kita lakukan saat ini itu adalah respon yang kita terima dari usia 0 sampai dengan 8 tahun. Nah, dan dipengaruhi oleh tentunya unsur lainnya termasuk dari hasil bacaan. Kemudian tentunya ini akan memutuskan mata rantai kemiskinan karena anak-anak yang rajin membaca, yang punya budaya baca pasti akan kreatif, akan tumbuh dengan 1000 cara bagaimana, apalagi sekarang banyak berseliweran bagaimana menjadi anak miliarder, bagaimana sekarang anak udah jadi konten kreator yang menghasilkan, bagaimana pasti anak akan tertantang untuk menjadi versi terbaiknya. Saya pernah membaca sampai akhirnya saya menuliskan judul ini di hari Kamis, itu paginya itu saya membaca di Instagram gini Kak. Mereka adalah pasangan orang tua yang mengatakan dirinya pemalas dalam tanda kutip. Karena mereka sepasang ini cerita nyata ya. Jadi mereka tidak memaksa anaknya untuk
bisa membaca sebelum masuk SD. Mereka tidak mengenalkan huruf memaksa sebelum usia dan sebagainya gitulah. Intinya sampai nenek kakeknya itu sewot banget ke pasangan milenial ini. Kemudian bukan berarti mereka tidak melakukan apa-apa, tapi bagi mereka yang terpenting adalah pembiasaan. Jadi mereka tidak menyuruh atau memaksa harus begini, harus begitu, atau dia tidak mengenalkan atau dia tidak harus bisa membaca sebelum masuk SD. Tapi ternyata yang mereka lakukan adalah anaknya menulis diary sebelum tidur, kemudian membaca terjemahan Al-Quran karena ini sepasang muslim gitu ya, setelah subuh gitu. Jadi ada beberapa yang memang dilakukan secara konsisten begitu. Pada akhirnya sekarang anaknya, masya Allah tabarakallah, jadi jadi penulis yang sangat luar biasa, mendapatkan beasiswa di mana-mana, sudah menghasilkan berapa puluh buku. Itu bukan lahir dari paksaan yang kamu harus bisa baca, harus bisa tulis, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak, tapi pembiasaan. Karena dia rajin menulis diary-nya, itu adalah pembiasaan, sehingga bagi dia nulis jurnal pun adalah hal yang biasa. Jadi sepasang orang tua ini sangat inspiratif menurut saya, yang bagaimanapun juga patut kita contoh ya. Ketika ini baik, tidak ada salahnya untuk kita ikut. Ternyata pembiasaan dari kecil itu yang bisa dilakukan secara komit dengan waktu, dengan perayaan dan sebagainya, itu menurut saya ternyata sangat bisa berdampak baik. Kalau kita menginginkan anak yang bisa mendapatkan beasiswa, anak yang kemudian bisa menghasilkan banyak tulisan atau bahkan nanti di Scopus dan sebagainya, itu berarti harus lahir dari pembiasaan saat ini. Gini, ada juga momen yang menurut saya anak introvert misalnya, anak laki-laki yang hanya punya stok 7.000 kata. Ini terjadi di saya, bahwa saya menganggap wah, anak saya belum punya kemampuan dalam public speaking nih. Bahkan mau saya kursuskan, tapi dianya nggak mau. Oke. Pada akhirnya ketika dia melihat flyer kultum misalnya di Ramadan ini, dia berminat untuk melakukan kultum, dan ternyata dia bisa. Ini menurut saya ada dua faktornya. Karena dia udah punya kosakata, karena terbiasa dibacakan cerita sejak lahir ya, dia udah punya kosakata. Jadi ketika di ayat pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, itu udah ada stok katanya, dan dia melihat contoh itu. Karena ketika menjadi narasumber, menjadi MC, saya ngajak dia gitu. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru atau yang asing, tapi sudah ada, tinggal distimulasi saja bagaimana itu bisa dilakukan oleh dirinya dengan membangun kepercayaan dirinya. Nah, ini menurut saya semoga menjadi wasilah, kemudian menjadi penyelesaian. Dan saya yakin banyak sekali cerita hebat dari orang tua lainnya, karena setiap orang tua adalah madrasah ula bagi anaknya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengarkan dari Kak Paramita. Sekarang ada pertanyaan atau ada penegasan. Anak bisa dipaksa baca sejak kecil kok. Nah, ini maksudnya gimana nih Kak? Dalam tanda kutip dia itu bisa dipaksa, nak. Tadi bagaimana menurut Kak? Jadi sebenarnya bukan mungkin bahasa dipaksa ini yang lebih kita haluskan, bahwa mungkin bukan dipaksa ya, tapi bagaimana sebenarnya Pak Firdaus ini sudah paham. Kalau kita dekatkan dengan yang sekarang pembelajaran mendalam, sebenarnya Pak Firdaus ini udah memahami aha momen anak. Jadi sebenarnya dipaksa dalam tanda kutip ini bisa dijadikan bahasa yang lebih, karena mungkin Pak Firdaus sudah membuktikan begitu ke anaknya sendiri atau ke ponakan dan lainnya, bahwa ternyata gini, budaya baca ini bukan warisan yang ketika dia ini dipaksa, kemudian ini berhasil, kemudian nanti takutnya kalau ini pakai bahasa dipaksa, ini akan diberlakukan oleh dia ke anaknya lagi. Jadi ini akan turun-menurun paksaannya, Pak. Nah, alangkah baiknya kita menggunakan tadi teknik bagaimana ini
secara emosional dia memahami adalah kebutuhannya. Jadi penjelasan-penjelasan kenapa kita perlu membudayakan ini penting untuk dia. Bagaimana kita menyajikan juga konten-konten yang inspiratif, bagaimana wah ternyata anak usia dia ada yang udah, ini bukan untuk membandingkan ya, bukan, tapi untuk menyemangati dia bahwa ternyata anak seusianya dia ada loh yang udah menghasilkan buku. Nah, kalau kamu belum, ya apa-apa, bukan berarti kamu telat atau kamu terlambat, tapi di sini waktu yang bisa kita bangun bondingnya, kedekatan dengan anak, dan kenapa kemudian anak merasa itu penting dilakukan. Kalaupun uh, cara dipaksa ini mungkin bisa lebih halus begini. Kalau dulu membaca itu kamu harus baca buku ini, kayak gitu kan? Atau kamu kan sekarang udah akil balik, kamu harus baca-baca buku terkait dengan ini. Nah, alangkah baiknya kita tanyakan, nah kamu pengennya baca buku apa sih, kayak gitu kan? Nah, dia pengennya komik, gak masalah, tapi sebenarnya ada kok komik kisah Rasul, komik kisah-kisah sahabat Rasul. Tapi aku nggak tertarik baca komik yang ini, ya udah kamu boleh beli dan baca komik yang ini, tapi setelah, jadi ada dealing-dealingan gitu, ada deal-deal dengan orang tua. Jadi setelah kamu baca komik yang ini, kamu baca buku komik yang ini ya, karena komik yang ini itu begini-begini ya. Jadi ada bukan paksaan, tapi dia memahami kenapa dia harus membaca itu. Seperti itu sih Kak, menurut saya. Sahabat rumah baca, jadi itu membaca karena madrasah pertama itu adalah keluarga. Jadi intinya keluarga kita, apa kata Kak Mita tadi, intinya dari keluarga. Bagaimana anak-anak itu bisa dekat dengan buku, atau bagaimana budaya baca itu tumbuh dan membudaya. Karena kebiasaan itu kalau belum membudaya nanti akan kadang hilang-hilang. Jadi Kak, apa sih pesan Kakak untuk orang tua agar konsisten dalam membangun budaya baca di rumah baca atau di rumahnya? Untuk orang tua yang bergabung maupun nanti mendengarkan live kita ini, kayak pesan saya yang pertama, termasuk pesan untuk diri saya sendiri juga ini, yang pertama mulai dari hal yang kecil begitu. Jadi start small, nggak perlu yang besar yang harus ini atau itu, tapi intinya kita mulai semampu kita aja dulu gitu ya. Kita mulai dari sekarang, jangan nunda besok gitu. Kita mulai dari hal yang kecil, misalnya, Kak atau Nak, kamu tahu tidak Allahu Akbar itu artinya apa? Gitu kan. Jadi kamu tiap hari ikut tarawih sama witir dan sebagainya gitu. Tapi kan tiap hari kamu ikut takbiratul ihram. Kamu tahu kamu baca apa? Allahu Akbar itu artinya apa sih? Kayak gitu kan. Atau saat murojaah dengan yang sangat sederhana, misalnya dia lagi murojaah surah Al-Infitor. Nah, kamu murojaah surah apa? Al-Infitor. Oke, Al-Infitor itu tentang apa ya? Nah, kalau dia nggak tahu, ayo sama-sama, jangan langsung dikasih tahu. Ayo sama-sama kita baca ya terjemahannya tentang apa, kayak gitu. Jadi mulai dengan hal-hal yang kecil yang apa ya, tidak memerlukan effort besar gitu bagi orang tua. Kemudian yang kedua, menabung waktu, bukan mencari waktu. Ini tamparan keras juga buat saya ya Kak ya. Jadi bagaimana kita semua yang sedang disibukkan oleh dunia, karena ini bukan soal membudayakan baca juga, tapi bagaimana urusan perut gitu kayak, dan sangat realistis untuk seluruh orang tua yang ada dimanapun berada. Tapi kita punya, tadi saya bilang, kalau memang kita belum sanggup untuk sehari, ya udah kita bikin target di hari. Kalau tidak bisa juga per pekan, kalau nggak bisa juga per bulan gitu. Minimal, oh 1 bulan kita menghabiskan 2 buku. Oke, you baca buku apa, aku baca buku apa, dan sebagainya. Itu bisa. Jadi mulai tadi dengan hal yang kecil. Kalau memang nggak bisa 1 buku, ya udah kita mulai dengan lembaran. Kalau memang nggak bisa, jadi nggak ada yang nggak bisa, harus dicoba dulu gitu. Yang ketiga, matikan layar, nyalakan lembar. Jadi seperti, kalaupun memang nyalakan lembar ini masih sangat sulit, ya udah. Kalau kayak tadi soal jangkrik tadi kan bisa kita cross check, ya udah ya, kalau memang anaknya memang udah sangat hari itu benar-benar belum bisa lepas dari gadgetnya, bisa kita pancing dengan bacaan begitu. Kemudian maafkan diri sendiri, jangan terlalu hard ke yourself, mom and dad. It's okay,
Jadi jika hari ini pada akhirnya sudah mencoba tapi belum sesuai dengan target yang ditentukan, atau masih ternyata masih sangat lebih banyak tantangannya yang ditemui daripada uh, penerapan yang nyata, yang apa-apa, maafkan dirinya, terima kasih untuk diri yang sudah berjuang agar mentalnya tetap sehat ya Kak ya. Jangan sampai tadi kan dampak panjangnya untuk kesehatan mental anak, tapi ternyata untuk prosesnya malah orang tua yang mentalnya kacau. Nah ini jangan sampai. Jadi semoga orang tuanya mentalnya juga sehat, dan bagaimana bisa terus bersama membangun budaya baca dari rumah. Kemudian dicoba lagi besok harinya, dicoba lagi seterusnya. Jangan gagal. Pastikan di mana-mana ada buku, mau apapun juga itu. Bahkan anak saya pernah nanya kayak gini, "Mah, kenapa sih Mama kalau story lama?" Gitu kan. Nah, itu aku sampaikan bahwa, "Nak, ini mau dibaca umat ketika hasil perasaan, perjalanan, pemikiran yang akan kita share ke orang banyak, itu minimal orang lain mendapat sesuatu dari situ." Jadi apapun temanya, misalnya paling sederhana adalah kata bakunya apa. Kayak gitu. Misalnya, aku mau nulis ini, mau story ini nih. Mau story tentang apa ya? Itu ininya apa ya? KBBI-nya apa ya? Kita harus cross check gitu. Nah, itu mungkin menjadi contoh sederhana juga ke anak. Kenapa kemudian dia harus melakukan hal itu, dia harus baca dulu sebelum melakukan sesuatu. Dan terakhir, merayakan hal-hal kecil, karena memang tidak semua anak membutuhkan pujian ya, tapi ada bahasa cinta yang memang harus kita ketahui adalah word afirmatif. Nah, untuk orang-orang atau anak-anak yang bahasa cintanya word afirmatif, ini sangat diperlukan dan sangat berdampak. Nah, sebenarnya orang tua harus kenal bahasa cintanya anaknya, Bun. Kalau orang tua ini paham betul bahasa cinta anaknya adalah physical touch, jadi seharusnya ketika dia memuji anaknya, dia merayakan di sini bukan harus mewah, harus berarti hadiah buku mahal, atau hadiah PlayStation, atau hadiah mainan kekinian, atau brand dan sebagainya. No, tapi hal-hal sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua yang growth mindset, yang pemikirannya bertumbuh, dan bagaimana bisa merayakan setiap kemajuan. Jadi pujinya juga bukan pada pujian akhir, tapi pada pujian proses. Bagaimana orang tua bisa menghargai setiap proses dari membaca anaknya. Seperti itu, Bunda. Oke, keren ya. Seperti itu ya. Sekarang teman-teman di mana saja berada, jadi tidak hanya yang mau kita ya, kita juga sebagai orang tua harus grow mindset, harus pemikiran bertumbuh. Ingat saya dengan pernah jadi narasumber di rumah baca, datang ke rumah baca Bapak Johan Yoga, jadi saya juga mengingat itu bahwa pada saat sekarang orang tua juga harus mempunyai pemikiran yang bertumbuh. Sekarang Kak, dari yang Kakak jelaskan tadi, apa sih closing statement-nya untuk para pendengar di siang hari? Baik, ayah bunda hebat. Jadi anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Tapi anak butuh orang tua yang hadir. Jadi anak butuh, meskipun tadi ada pernyataan yang hidup dengan neneknya ya, karena orang tua harus bekerja di luar daerah dan sebagainya, nggak masalah. Ketika memang Tuhan menakdirkan, POV takdir kita adalah begitu, jadi mau tidak mau, bukan keinginan kita, tapi memang mau anak ini adanya di grandmother and grandfather-nya, dan kita berusaha untuk mengais rezeki di luar tanpa anak kita. Tapi kehadiran itu, ibu bapak masih bisa video call untuk menanyakan terus, mencontohkan terus, masuk bisa mengapresiasi dengan memfasilitasi buku dan sebagainya untuk berbagi ide-idenya. Jadi intinya mereka butuh orang tua yang membukakan pintu dunia. Jadi orang tua adalah Dora the Explorer-nya anak. Jangan sampai kehilangan momen itu. Jadi ini adalah amanah yang sudah dititipkan. Bagaimana kita berupaya yang terbaik untuk mengenalkan
para apa namanya, mengenalkan Tuhannya melalui bacaan-bacaan yang dikenalkan oleh orang tuanya. Seperti itu. Terima kasih. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, menghadirkan generasi budaya baca dari rumah sendiri. Bapak Ibu, teman-teman semua, rumah adalah fondasi pertama literasi. Budaya baca lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus, membaca bersama, bercerita, dan diskusi ringan. Peran orang tua sangat menentukan sebagai teladan, gawai perlu dikelola, bukan dimusuhi. Jadi kolaborasi dengan PKBM, dengan TBM, harus juga diperkuat. Mulai dari sekarang, mulai dari rumah, mulai dari diri kita sendiri, agar budaya baca anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang. Sekian dari saya, Sri Kandayani, salam literasi. Oke. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Makasih Kak Nita. Semoga sehat dan sukses selalu. Semoga suatu saat dari Gorontalo sampai ke Sumatera Barat. Amin. Amin. Misi, Assalamualaikum. Salam.